Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang supply chain management atau dalam bahasa Indonesianya manajemen rantai pasok. Jadi kalian sudah pernah mengenali istilah ini kan? Manajemen rantai pasok menjadi topik hangat dalam dunia bisnis saat ini. Konsep dasar SCM, dan yang kedua apa sih tujuan SCM, dan yang ketiga elemen supply chain management, dan yang keempat persediaan dalam SCM, dan yang terakhir proses bisnis SCM. Memasuki yang pertama yaitu konsep dasar SCM. Supply chain management atau bisa disebut dengan SCM terkait dengan keseluruhan aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan dari sebuah produk dan jasa. Nah, di sini saya menampilkan flowchart dari supply chain management. Nah, kalian bisa lihat kan gambar ini. Nah, di sini adanya perusahaan inti di tengah ini, yang mana di sebelah kiri dan sebelah kanan perusahaan tersebut adalah perusahaan pemasok. Dan di sebelah kanan yakni pelanggan tingkat 1 dan tingkat 2. Perusahaan inti yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang menghasilkan produk akhir, yang menjual produknya kepada konsumen, atau di sini disebut sebagai focal fam. Focal fam ini dalam rangkai ranting pasok lain dapat berarti perusahaan lain, tergantung bagaimana sudut pandang yang digunakan. Nah, dalam suatu rangkaian rantai pasok juga terdapat pihak-pihak atau perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dan turut mempengaruhi keberhasilan dari rantai pasok. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut misalnya seperti penyediaan jasa transportasi seperti truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Selain itu, juga ada perusahaan penyediaan jasa teknologi informasi dan telekomunikasi seperti provider sistem informasi, perusahaan penyediaan gedung, agen, dan konsultan. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut memberikan manfaat dalam rantai pasok ini karena peran mereka dapat membantu pabrik manufaktur menjual produk mereka kepada konsumen dengan biaya terendah dan memungkinkan. Oke, sudah bisa memahami ya untuk flowchart ini. Nah, jadi bisa kita definisikan bahwa supply chain management itu pengelolaan produk melalui integritas yang terbentuk di antara pemasok atau supplier, pembuat atau produser, penyalur atau distributor, gudang dan penjual atau retail, serta konsumen, sehingga diperoleh suatu pola distribusi produk dengan jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat. Oke, itulah definisi dari supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, berikutnya tujuan SCM ada 3 tujuan. Yang pertama, mengoptimalkan pengiriman. Maksudnya, suatu perusahaan harus mengelola rantai pasok sebagai suatu entitas. Dengan tercapainya koordinasi dari rantai pasok perusahaan, maka di setiap channel dari rantai pasok perusahaan tidak akan mengalami kekurangan barang serta tidak akan kelebihan barang atau terlalu banyak misalnya. Dan yang kedua, meminimalkan ongkos. Di sini tujuan manajemen rantai pasok adalah untuk mencapai biaya yang minimum atau yang paling sedikit dan tingkat pelayanan yang maksimum. Dan yang nomor 3, meningkatkan pelayanan. Manajemen rantai pasok mempertimbangkan suatu fasilitas yang berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan dan biaya yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan konsumen. Oke, sudah mengerti ya, ada 3 tujuan supply chain management. Berikutnya yaitu elemen supply chain management. Di sini ada 6 elemen SCM. Yang pertama, produksi. Di bidang produksi ini ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab atau bisa diselesaikan. Untuk yang pertama, produk apa sih yang diinginkan pasar? Dan yang kedua, berapa banyak yang harus diproduksi dan kapan? Dan yang ketiga, kegiatan ini termasuk penciptaan produksi induk yang terkait dalam kepastian produksi, penyeimbangan dan penyangkauan, kontrol kualitas dan peliharaan perawatan. Nah, berikutnya yang nomor 2, persediaan atau inventory.
permasalahan persediaan itu terkait jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama, persediaan apa aja yang harus disiapkan pada setiap tahap dalam rantai pasok? Dan yang kedua, berapa banyak persediaan yang harus disimpan sebagai bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi? Nah, tujuan utama dari persediaan adalah untuk menyanggah terhadap ketidakpastian rantai pasok. Tapi, menyimpan persediaan dalam jumlah besar memerlukan biaya yang besar juga. Sehingga isu pentingnya adalah berapa sih tingkat persediaan yang paling optimal atau yang paling pas dan kemampuan titik pemasaran ulang. Oke, sudah paham ya untuk elemen yang kedua, inventory atau persediaan. Dan yang nomor 3 yaitu lokasi. Permasalahan lokasi itu terkait dengan jawaban pertanyaan berikut. Yang pertama, di mana sih fasilitas untuk produksi dan penyimpanan persediaan? Dan yang nomor 2, di mana lokasi yang memerlukan biaya yang paling efisien untuk produksi dan penyimpanan persediaan? Dan yang ketiga, apakah fasilitas yang sudah ada saat ini masih dapat digunakan atau kita harus membangun fasilitas baru? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab melalui analisis yang tepat, maka bisa menentukan jalur yang tepat pula untuk menyimpan produk kepada konsumen. Oke, paham ya? Jadi di setiap elemen harus bisa terjawab. Dan yang nomor 4 yaitu transportasi. Permasalahan mengenai transportasi ini terkait dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana persediaan dipindahkan dari satu lokasi rantai pasok ke lokasi lainnya? Dan yang nomor 2, biasanya transportasi udara dan truk secara umum lebih cepat dan variabel, tapi biasanya lebih mahal juga. Pengiriman lewat laut dan kereta api lebih murah, namun biasanya memerlukan transit yang lebih lama. Dan yang terakhir, kalian bisa memilih mana yang paling efisien dan tepat dengan produk yang kalian produksi. Dan yang nomor 4 yaitu informasi. Permasalahan terkait informasi umumnya menyangkut dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, seberapa banyak data yang harus dikumpulkan dan seberapa banyak informasi yang dapat dibagikan. Nah, informasi yang terkini dan akurat dapat membantu membuat koordinasi yang lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan informasi yang baik dan tepat, keputusan strategis dapat diambil apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, dan menyimpan persediaan serta cara terbaik untuk memindahkannya. Nah, itulah kenapa elemen informasi sangat penting dalam supply chain management. Oke, kalian bisa memahami ya apa saja pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dari setiap elemen yang ada di sini. Berikutnya kita lanjut ke persediaan SCM. Nah, di sini ada 4 jenis persediaan. Yang pertama, raw material atau bahan baku. Mata rantai pertama ada di pabrik pembuatan bahan baku ini, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuatan produk akhir, bukan di konsumen akhir. Bahan baku ini di pabrik produk pembuatan akhir digabung dengan bahan penolong dan dengan teknologi tertentu diolah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dan yang nomor 2, barang setengah jadi. Permulaan mata rantai ada di pabrik pembuatan bahan jadi. Berikutnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setengah jadi adalah hasil dari proses bahan baku. Bahan setengah jadi dapat langsung diproses di pabrik yang sama menjadi bahan jadi, tapi dapat juga dijual kepada konsumen sebagai komoditas. Jadi, akhir dari mata rantai akan sangat tergantung dari hal di atas, bisa pendek dan bisa panjang. Akhir mata rantai ada di konsumen akhir, pengguna atau pembeli hasil produksi tersebut. Persediaan jenis ini adalah persediaan yang digunakan untuk menunjang pabrik pembuatan barang tersebut, yaitu untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasi perawatan pabriknya. Dan yang ketiga yaitu barang komoditas. Jenis persediaan ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu dan sudah dalam bentuk barang jadi. Barang komoditas kadang-kadang juga disebut dengan resell komoditas, karena memang barang tersebut dibeli untuk dijual ulang dengan keuntungan tertentu. Oke, sudah bisa memahami ya. Dan yang nomor 4 yaitu barang proyek.
Persediaan jenis ini adalah material dan suku cabang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya membuat pabrik baru. Oke, kalian bisa memahaminya ya, dan bisa membedakan setiap jenis-jenis persediaan yang ada di supply chain management. Kita lanjut kepada proses bisnis supply chain management. Di sini ada 8 proses inti supply chain management, di mana dari yang pertama hingga yang ke-8 itu saling berkaitan satu sama lainnya. Yang pertama, customer relationship management. Nah, langkah pertama manajemen rantai pasok itu adalah mengidentifikasikan pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi ladang perusahaan. Rencana bisnis adalah titik awal identifikasi tim pelayanan pelanggan atau customer service, biasanya membuat dan melaksanakan program-program bersama. Persetujuan produk dan jasa ditempatkan pada tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Berikutnya yang nomor 2, customer service management. Customer service management sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Customer service memberitahu pelanggan tentang informasi tanggal pengiriman dan ketersediaan produk berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Pelayanan setelah penjualan juga perlu. Intinya harus secara efisien dan membantu pelanggan mengenai aplikasi dan rekomendasi produk. Kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu demand management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan supply perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan akan dibelinya. Sistem manajemen yang baik menggunakan data point of sale atau yang telah diuraikan di manajemen logistik dan data pelanggan inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui rantai pasok. Nah, kita masuki yang nomor 4, yaitu customer demand fulfillment, yang mana proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Hubungan dalam rekan kerja yakin antara penyebar rantai pasokan dengan anggota sekunder diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mengurangi total biaya kiriman ke pelanggan, dan itu adalah proses yang nomor 4. Dan yang nomor 5, yaitu manufacturing full management. Biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan histori. Artinya data penjualan sebelumnya produk dihasilkan untuk memenuhi jangka produksi. Seringkali produk yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu. Berikutnya, meningkatkan biaya penanganan atau penyimpanan dan mengakibatkan pengiriman produk terlambat. Dengan manajemen rantai pasok, produk dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi, barang diproduksi harus fleksibel dengan kebutuhan pasar. Dan yang nomor 6, yaitu procurement, yaitu membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok, dalam arti hubungan win-win relationship atau mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak awal desain produk, sehingga mengurangi siklus pengembangan produk serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Dan yang nomor 7, pengembangan produk dan komersialisasi, untuk mengurangi waktu masuknya produk pangsa pasar ke pelanggan dan ke supplier. Seharusnya dimasukkan dulu kepada proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkatan, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu yang singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. Nah, dan yang terakhir yaitu retur. Proses manajemen retur yang efektif memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan produktivitas, kesempatan untuk memberikan dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing.
Nah, itu adalah 8 proses inti bisnis dalam supply chain management atau manajemen rantai pasok. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok. Kalau dari diri saya sendiri, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.